牵着手，我们共围了圈，圈中有圈牵着我们的心，心牵着心，我们共画个圈，圈中有圈为生命花园。手牵着手，我们共围了圈，圈中有圈牵着我们的心，心牵着心，我们共画个圈，圈中有圈为生命花园。相聚是缘，完美是缘，让我们的好，大家请跟我合掌。 Bersama-sama kita anjali. 南无本师释迦牟尼佛。 Namo 愿断一切恶， 愿断一切恶， 愿修一切善， 愿修一切善， 誓度一切众生。 誓度一切众生。好，请放掌。首先感谢我们寺庙的安排，大家来谈一谈佛法。 Kita pertama-tama berterima kasih kepada arrangement dari panitia di wihara ini sehingga bisa memberi kesempatan untuk kita sharing dharma. 那我们为什么需要佛法呢？ Kenapa? 这一点我们要不断去思考。 Kenapa kita membutuhkan untuk mendengar dharma? Hal ini perlu pertimbangan. 因为生命有痛苦， Dalam kehidupan ada duka atau penderitaan. 所以佛法就是消灭生命痛苦的方法，这样而已。 Dharma adalah salah satu metode untuk kita bisa terhindar atau mengatasi penderitaan dalam hidup. 针对自己生命痛苦消灭的方法，我们叫解脱道的修行。 Cara kita untuk mengatasi, menghindari penderitaan di dalam hidup kita, itu adalah bagaimana kita bisa melepaskan, membebaskan diri, to liberate ourselves dari segala penderitaan dan akar-akarnya. 然后呢，针对帮助其他人跟其他众生结束痛苦的方法，那个叫菩萨道。 Tetapi, untuk bisa membantu makhluk-makhluk lain, membebaskan mereka dari penderitaan hidupnya, itu namanya Pusatau, jalan bodhisattva. 但是最基本的基础就是要肯定自己生命有很大的痛苦，所以因为了解痛苦，自己想要离开痛苦，才会想到哦，别人一定也很痛苦。 Tapi hal yang paling pertama, yang paling mendasar adalah kita harus memastikan bahwa kita memahami dalam hidup kita itu sendiri ada penderitaan. Kita yakin kita mengalami penderitaan, sehingga timbul keyakinan, keinginan untuk membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan dan juga membantu makhluk-makhluk lain yang mengalami penderitaan yang sama. 释迦牟尼佛跟我们说，我们生命会痛苦，是因为我们没有智慧。佛教叫无明。 Sang Buddha sering mengatakan bahwa manusia hidupnya penuh penderitaan karena apa? Datang dari awija, ketidaktahuan. 所谓学佛，并不是我改变别人，说哦，先生对我好一点，儿子听话一点，这不是学佛。 Belajar Buddha Dharma bukanlah untuk bisa kita menyulap, merubah orang lain supaya lebih baik kepada kita. 学佛是因为哦，就算先生对你不好，就算你很穷，但是你有一个智慧，可以去面对这个问题，这个叫佛法。 Belajar Buddha Dharma adalah untuk apa? Membantu kita mengatasi dan menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Kalau suami terhadap kita kurang baik, bagaimana kita bisa mensikapi dengan cara Dharma supaya kita bisa hidup dengan baik. 所以释迦牟尼佛说，我们之所以会痛苦，就是不认识无常。凡是存在的都会变化，但是你要求它不要变，那你就会痛苦。 Jadi Sang Buddha secara mendasar mengingatkan kepada kita bahwa timbulnya penderitaan adalah karena kita tidak memahami, tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu berlangsung secara berubah terus hukum anicca. Sehingga kita seringkali tidak mau terima perubahan itu, disitulah timbul penderitaan buat kita. 比如说，你认识了，你交了一个很好的男朋友，但是那你如何用佛法来面对你交这个男朋友呢？就是接受他的变化，接受他可能离开你。那你这样，你才去谈恋爱，你就不会痛苦。 Bagaikan orang muda yang sedang tahap pacaran, pada waktu kita ketemu satu boyfriend yang baru,
Bagaimana Buddha Dharma bisa membantu kita, yaitu memberikan kita suatu pemahaman dan sikap. Kita akan menerima apa adanya, semua kejadian dan perubahan yang terjadi. Kalau dia bersikap baik sama kita, kita bisa terima, tapi dia akan mungkin bisa berubah. Satu hari kalau dia mau meninggalkan kita, kita pun tidak mati karenanya. 但是如果你认为他一定会永远爱你，永远对你很好，这个叫妄想，叫做孝行，不可能。 Tapi kalau kita menuntut, berharap bahwa punya boyfriend, punya pacar, dia akan selalu sama, setia kepada kita, nggak pernah berubah. Inilah akan menjadi penderitaan. Karena itu disebut dengan wangxiang. Itu adalah delusi, angan-angan kita. 就像我想每天去跑步运动的人都希望身体健康，但是健康只是一个暂时的，因为他不可能永远健康，他最后会生病会死的。 Bagaikan juga kita setiap hari olahraga, tujuannya apa? Untuk sehat. Tetapi kita kalau memang sehat, itu adalah saat ini. Sementara ini kita masih sehat. Tetapi orang hidup akan selalu berubah, dia akan mengalami tua, sakit, dan mati. 所以我们学习佛法，佛陀说我们要有三法印的这样子的正确的思想。 Oleh sebab itu, kita belajar Buddha Dharma harus memahami dasar-dasar daripada kenyataan dunia ini, yaitu ada trilaksana atau tilakana, sifat-sifat duniawi. 所以我们念下来：诸行无常， Susing ucang, segala sesuatu adalah anicca, selalu berubah. 有受皆苦， Yosou, jieku, dan segala sesuatu adalah akan timbulkan duka buat kita. 诸法无我， Sufa, uwo, sabe dharma anatta, segala sesuatu tidak memiliki inti yang kekal. 所以首先各位要对这三个真相要真正的去了解。 Itu adalah sifat-sifat kehidupan kita yang paling mendasar harus kita pahami. 所以出家人的形象不过是让我们看到这样，出家人不应该去谈恋爱，因为那个是苦的；不应该想要很有钱，因为那是很苦的。出家人就让你看，让你去想。 Oleh sebab itu, para biarawan, biarawati Buddhis yang menjadi biku dan bikuni, karena mau belajar memahami kenyataan dan juga sifat-sifat kehidupan ini, mereka menghindari tidak menikah, tidak pacaran, karena ujung-ujungnya akan membawa duka. Tidak juga mencari kekayaan harta duniawi, karena juga akan membawa duka, sehingga menghindari hal-hal tersebut. 所以修行就是要让你的心能够接受这个法的变化，所以我们叫法忍，你要接受这个法的变化。 Oleh sebab itu, belajar Buddha Dharma harusnya membantu kita untuk bisa memahami segala seluk-beluk kehidupan ini beserta sifat-sifat mendasarnya. Semua perubahan bisa kita terima dengan lapang dada. 就像你现在看到一个帅哥、一个美女，你很想多看两眼，那个叫烦恼，这个就是你要修的。 Jadi contohnya juga harus kita menyadari bahwa kita melihat laki yang ganteng, melihat cewek yang sangat cantik, itu membuat kita sangat tertarik, mau lihat lagi, mau lihat lagi. Itulah harusnya membuat kita menyadari hal tersebut adalah fanau buat kita, kilesa. Itu adalah kemelekatan batin buat kita. 所以我常说，你看到一只母狗，你也不会想看，那个就是平静的心，你要修这样。 Maka kita mesti melatih apa? Kita mungkin harus visualisasi, lihat apapun yang cantik itu bagaikan satu lihat anjing betina. Anjing betina biasa saja, nggak membuat kita tergerak hatinya. 所以，首先我们到佛堂来，我们就是要追求这种禅定的心，为这个在努力嘛。 Datang ke wihara untuk belajar bisa menenangkan batin kita, membuat batin kita bisa bagaikan orang mencapai jana, satu ketetapan dan keteguhan tidak berubah-ubah. 所以，所谓的佛教的智慧，就是告诉你，有你也很快乐，因为我可以盖佛堂；没有我也很快乐，因为无所谓。 Oleh sebab itu, belajar Buddha Dharma menjiwai seorang Buddhis adalah Anda akan selalu punya keseimbangan batin. Kalau kita punya kelebihan, kita bisa bantu untuk bangun wihara. Kalau kita ekonominya tidak menunjang, Anda juga tidak akan menderita karenanya. 所以，佛要我们保持一个解脱的心，就是涅槃寂静，能够去接受外界的变化。 Oleh sebab itu, belajar Buddha Dharma adalah mempersiapkan batin kita supaya bisa menghadapi kenyataan daripada kehidupan ini. Kita bisa bebaskan diri kita dari semua kemelekatan, sehingga hati kita tidak tergantung kepada apapun. Itulah yang namanya kondisi nibbana. 所以，
因为我们还是很脆弱，经常会起烦恼，所以我们才需要透过念佛啊、打坐啊、持咒啊，来安定自己的心。Hati kita masihlah begitu lemah, banyak gangguan dalam batin kita, kilesa masih terlalu banyak, sehingga kita perlu macam-macam cara untuk membantu kita. Misalnya kita membaca, melafalkan nama Buddha, membaca sutra, lalu kita juga berbuat kebajikan dan seterusnya. 但是靠过念佛或是持咒来安定自己的心，这还不是佛法的精髓。 Membaca sutra, melafalkan, mengulang-ulang mantra dan seterusnya, itu bukanlah esensi daripada belajar Dharma. 佛法的精髓是，当你想到别人在痛苦，很多众生在痛苦，所以你为他们念佛，为他们诵经，这才是大乘佛教的精髓。 Esensinya daripada Buddha Dharma adalah kita menyadari adanya penderitaan, di luar diri kita masih banyak makhluk lain juga menderita seperti kita. Maka kita baca mantra, baca sutra, itu untuk membantu mereka, bisa membebaskan mereka. Itulah yang disebut dengan semangat Mahayana. 所以释迦牟尼佛告诉我们，缘起性空这个道理，各位要去体悟。 Oleh sebab itu, Sang Buddha juga mengingatkan kepada kita, Yuanqi itu segala asal mula tadinya adalah tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu pun pada asal mulanya. 所以所谓缘起性空，就是这个世界没有一个永恒、单独存在不变的那个我或是东西，凡是存在的任何一个生命，都依靠了所有其他的生命才能够存在。 Jadi pada dasarnya adalah semua prima causa asal daripada yang paling asal pada asal mulanya itu tidak ada apapun. Hanya ada satu eksistensi kalau dia bergantung kepada faktor-faktor kondisi yang lain. Adanya kehidupan lain maka baru saya bisa hidup. Adanya eksistensi ini baru bisa menyebabkan eksistensi yang lain bersama-sama. 离开印尼，那我们华人在这边就会很痛苦。所以各位一直要想说，哦，我今天工作，我也要帮助印尼人，但是离开这个世界，我们印尼也不会快乐。要经常给自己这种思想。 Oleh sebab itu, dengan pemahaman dasar ini, sebagai dharma kita sebagai dasar hidup kita dan juga kesadaran kita, hidup dimanapun kita harusnya bisa bebas dari kemelekatan, kita bisa menyatu dengan lingkungan kita. Tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia, ataupun di luar planet ini, hati kita harusnya bisa selaras dengan kenyataan. 所以生命的解脱是来自于你有一个无我的思想，因为分析自己，各位很重要，要不断去推理、分析、观察自己，根本没有一个真实的我存在。所有的存在，那么是指外界的事事物物，所有众生，那么那个才是叫我的存在。 Oleh sebab itu, kita juga harus sering merenung, introspeksi, dan juga menganalisa, bisa melalui meditasi dan seterusnya, bahwa kenyataan aku ini adanya kalau itu bersifat relatif. Kita melihat adanya kehidupan, adanya lingkungan yang mempengaruhi kita, sehingga kita timbul rasa aku. Tanpa aku yang lain tidak ada dan juga sebaliknya. 所以学佛的人要有一个特色，就是他脑筋很细很细，因为他很容易把很多东西分析得很清楚。地上哪里有垃圾，哪里椅子排着不好，你都会很清楚，就代表你的脑筋在学佛了。 Belajar Buddha Dharma haruslah bisa memupuk kita punya discerning mind. Pikiran kita akan selalu sadar melihat perubahan nuansa-nuansa yang kecil. Kita berjalan di atas satu lingkungan, kalau banyak kotoran, banyak sampah, kita bisa bantu buang sampah, itu juga bagian daripada Dharma. Demikian di dalam kehidupan ini, banyak kekotoran batin kita juga harusnya bisa menyadari. Dengan begitu baru kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. 所以释迦牟尼佛用这个禅定相，他就告诉你，你要去思考，要看得很清楚，你要很细心。 Sehingga kita lihat Buddha Rupang yang di depan kita, itu sikapnya seperti berada di dalam kondisi meditatif masuk ke jana. Artinya membawa pikiran kita, supaya bisa belajar selalu seperti berada di dalam jana. Satu keteguhan dan selalu bisa melatih diri. Melihat hal-hal yang mengurangi kita punya kekotoran batin. 除了很细心以外，学佛人还有第二个特色，就是他能够忍辱。哦，出家人也有欲望，出家人也会生气，
但是他知道说哦，我在修行，所以我要控制它，这是应该有的特色。 Jadi fitur atau sifat-sifat karakteristik untuk belajar Buddha Dharma yang pertama tadi adalah bahwa batin kita penuh dengan analisa, bisa melihat kenyataan mau sampai yang terkecil pun. Yang kedua adalah batin kita siap untuk belajar santi paramita, belajar untuk kesabaran. Banyak hal yang tidak sesuai dengan batin, dengan pengharapan kita. Kita belajar Dharma harus bisa melatih mengendalikan diri kita. 所以释迦牟尼佛在涅槃的时候，他舍利子，很多人、很多国家要去抢，那个时候也没办法制止这个战争，就有一个婆罗门站出来讲了一句话，他说：“佛陀以忍辱为自称，就是佛教徒是以忍辱做特色。” Pada waktu Sang Buddha setelah parinibbana, maka setelah dikremasi itu begitu banyak relik-relik sisa daripada tubuh jasmani Sang Buddha. Banyak negara-negara di sekitarnya, wakil-wakilnya itu merebut syarira, merebut reliknya. Kemudian ada seorang brahmana, seorang pertapa yang punya kebijaksanaan, lalu dia mulai menyadarkan orang-orang. Sang Buddha mengajarkan kita, latihan dari Sang Buddha adalah berdasarkan kepada santi paramita. Jadi salah satu karakter daripada melatih Buddha Dharma memiliki kesabaran, mau jiwanya mengalah. 但是忍辱是针对那个还没有证的空性的人讲的，他必须先如此。但是最后的目的就告诉你，根本不用忍辱，因为你的内心已经平静了。我们要追求这个目标。 Melatih kesabaran adalah perlu ditujukan kepada terutama orang-orang yang sifatnya tidak sabar, orangnya masih memiliki keakuan dan hatinya masih penuh dengan kekotoran batin. Tetapi setelah melalui tahapan kotoran batin itu tidak ada lagi, santi paramita pun menjadi tidak ada, karena tidak diperlukan lagi. 但是虽然我们都知道哦，怎么样可以让自己解脱快乐，但是你眼睛看别人，你就会觉得很痛苦。 哦，譬如说我现在出家了，然后看到别人在谈恋爱，我就跟他摇头啊，苦啊，因为我知道那个是苦，他怎么会去追求？所以我要对他们慈悲，要怎么跟他们讲？ Selain kita belajar membebaskan diri dari penderitaan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk latihan kita sendiri, kita juga akan menyadari atau memperhatikan lingkungan kita. Kalau ada orang lain yang melakukan sama seperti yang pernah kita alami, kita sudah tahu mengejar sesuatu akan mendatangkan duka. Orang sedang pacaran, sedang manis-manisnya, orang berpikir kepada angan-angan. Kita sudah tahu satu hari nanti ujung-ujungnya akan merasakan duka. Oleh sebab itu dengan hati maitri karuna, punya welas asih, punya kesempatan kita ingatkan orang itu bahwa hal ini nanti seperti yang kita alami bisa menghadapi satu perasaan duka. 所以对自己要修出离心，就让自己不要烦恼，不要痛苦。 然后对别人、对世界要修大悲心。 Oleh sebab itu, mempraktekkan Buddha Dharma adalah pertama-tama ke dalam kepada diri sendiri. Kita belajar bagaimana kita membebaskan diri dari kemelekatan, bebas dari penderitaan. Kemudian kepada orang lain, makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Kita akan timbul melatih maitri karuna. Melihat kemungkinan makhluk lain juga menderita. Kita harus mengulurkan tangan secara inisiatif. Bisakah kita membantu mereka? 但是你必须对自己的生命的痛苦不断的去思维，产生一个真正的一个出离心，然后你才有所谓真正的对别人有大悲心。 Oleh sebab itu, supaya kita tidak tersesat, pertama-tama kita harus latih dulu untuk diri kita dengan latihan yang benar. Bahwa selalu kita merenung, bermeditasi, apa itu penderitaan, apa itu kemelekatan. Bisakah diri sendiri bebas dari latihan tersebut, bebas dari penderitaan tersebut? Dengan demikian kita baru punya pandangan terang, makhluk lain juga sama, akan merasakan, mengalami penderitaan seperti yang kita sudah lalui. 所以体悟无常的痛苦是我们修学佛法的基本，一定要经常去思维这个问题。 Jadi memahami penderitaan atau duka sebagai akibat dari faktor perubahan, faktor anicca yang tidak pernah berhenti, itu adalah salah satu dasar untuk melatih memahami Dharma. 所以释迦牟尼佛给我们讲了一个最重要的道理，叫四圣谛。他告诉我们，苦集灭道，痛苦你要知道，痛苦的原因是我们的无明贪爱，也要知道。灭苦啊，我们要去追求。如何灭苦的方法叫修道，我们就要去实践。 Oleh sebab itu, Sang Buddha Dharma
Sang Buddha itu memberikan dharmanya yang paling spektakuler adalah Catur Arya Satsa. 4 kebenaran mulia tentang segalanya, tentang kehidupan ini. Pertama adalah menyadari adanya duka, adanya penderitaan. Yang kedua adalah bagaimana timbulnya penderitaan, asal mula dari duka. Yang ketiga adalah dukkha nirodha. Ada kondisi bisa melenyapkan kita punya penderitaan. Yang keempat adalah cara-cara atau jalan menuju lenyapnya penderitaan itu. Oleh sebab itu, segala penderitaan timbul dari tanha. Keinginan yang terus-menerus membawa kita akan terjebak kepada penderitaan. Dan bagaimana kita mengatasinya, kita harus bisa memahami dulu, baru kita melatih membebaskan diri kita. Itu namanya jalan. 所以各位如何把佛法用在日常生活，就是你要把你现在日常生活所忙的、所看到的，看到它的苦的那一面。然后呢，这个苦随时都存在，所以你自己有一个警惕心，才不会跌下去。 Oleh sebab itu, keseharian dalam hidup kita haruslah kita pandai-pandai melihat untuk bisa menyadari semua yang kita lakukan, semua yang kita hadapi itu mengandung benih-benih penderitaan. Setelah kita tahu persis bahwa ini mengandung benih penderitaan, maka kita juga menyadari benih-benih ini atau penderitaan akan selalu berada di lingkungan kita, selalu berada di dalam kehidupan kita. Itulah untuk kita menyadari, baru kita bisa mengatasi diri kita, membebaskan dari penderitaan. 所以这个就是佛教告诉我们，叫保持正念。各位不管他碰到什么事情，你要用佛教的思考去看那个事情，才不会被他抓走。Oleh sebab itu, kita pertama-tama perlu sekali memiliki pandangan benar, the right view. Melihat segala sesuatu dengan pandangan yang benar, baru kita bisa membawa diri untuk melatih ke tahap yang selanjutnya. 就像各位在看电视、就在玩电脑一样，你仔细想。 这个电视要告诉你什么？谈恋爱啊，杀来杀去啊，欲望啊，这是你知道的。但是再来你要怎么办？怎么克制它，让自己不要去看它，不要去碰它？这个叫修行。Melatih diri, bagaimana sikapnya? Yaitu kenyataan hidup kita sehari-hari. Berapa jam kita nonton TV atau main di komputer? Itu sebetulnya kita juga bisa melatih dharma untuk menyadari semua yang kita lihat. Fenomena yang ada di TV maupun di komputer, itu kan akan merasuki batin kita. Kita harus menyadari film-film yang membawa kekerasan, membawa penderitaan, saling membunuh, saling menyakiti, itu harusnya bisa mengingatkan kita. Hal-hal ini harus kita hindari, kita kurangi. Bukan kita terjebak nonton makin lama, tapi membuat kita harus menyadari barang-barang ini akan membuat kita, batinnya akan menjadi menderita. Oleh sebab itu kita harus mengurangi. 所以 佛要我们追求一个叫没有痛苦的快乐。那现在你就要去分析，你现在在追求的东西会不会造成痛苦？如果会造成痛苦，它就不是你在追求的无苦之乐。Oleh sebab itu, harus kita menyadari bahwa meotungku terkuailah. Tidak mungkin timbul kebahagiaan melalui cara-cara kita yang menyebabkan penderitaan. Oleh sebab itu, harusnya kita bisa bebaskan diri kita dulu dari penderitaan. Kenapa menderita? Karena kita melekat. Membebaskan dari faktor-faktor ini baru kita bisa mencapai kebahagiaan. 当然，我们在还没有在体悟空性之前，各位活在这个现实的人间，那一个人为什么会快乐痛苦，还是有他的因果关系，所以还是要从因果上面开始去改造自己。 Kita belum bisa mencapai kondisi batin anatta, bebas dari keakuan. Oleh sebab itu kita masih sebagai manusiawi hidup di dalam kondisi duniawi. Duniawi adalah berkondisi, selalu ada dualisme. Suka, tidak suka, baik, tidak baik, jahat dan buruk dan seterusnya. Itu karena adanya semua karmic relation, kondisi-kondisi karma yang kita telah ciptakan, yang kita telah tanam sebelumnya. Oleh sebab itu kita harus hadapi kondisi ini dengan batin yang sudah mempelajari dharma. 但是你要改造你的命运，让你自己成为很有钱、很漂亮，那这是为了利用它来修行或是来帮助别人。但是就算没有很有钱，就算变丑了，你也不会怎么样。要有这个基本的心态。 Merubah nasib, tentu semua orang ingin dari tidak punya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki kekayaan. Tetapi orang yang belajar dharma harus menyadari, saya kalau bisa merubah nasib menjadi lebih kaya, menjadi lebih mampu ekonominya, itu bukan sang aku, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa memakai ini sebagai fasilitas, melatih diri yang lebih luas.
pakai kekayaan kita untuk bisa menolong makhluk-makhluk yang lain. Begitulah kita mempraktekkan Dharma. 站在解脱道，我们会认为说有个贪嗔痴的烦恼在，我们一定要消灭它。但是如果站在大乘佛教，你不用去消灭贪嗔痴，他只告诉你，你升起的这个贪嗔痴，它也是假的、空的，你不要在乎它，这样就超越了。 Memahami path of liberation, di jalan kita bisa membebaskan diri dari semua kemelekatan dan penderitaan. Kita akan dikasih tahu bahwa adanya faktor-faktor penderitaan karena tansense, loba, dosa, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Kalau kita melatih biasa-biasa adalah hal-hal ini bisakah kita atasi, kita kendalikan. Itu adalah salah satu cara yang umum. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi yang lain. Apabila segala sesuatu itu karena adanya kondisi baru timbul, maka kalau kita tidak pikirkan hal tersebut, maka hal itu tidak akan muncul. Kalau kita tidak menciptakan kondisinya, hal itu tidak akan ada. Oleh sebab itu, kita juga tidak diharuskan bagaimana mengatasi loba, dosa, dan moha dengan cara yang melekat. Tapi kalau kita anggap itu tidak ada, kita bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Kita akan tetap tidak melekat kepadanya. Hal itu namanya adalah melatih seperti Mahayana. 所以各位要培养一个习惯，就是说，你摸到这个东西就要开始分析它，它是组合的，然后给它一个名字叫麦克风，所以名字是假的。这个时钟你要分析它，那个小孩子你也要分析它，然后慢慢你就会习惯有智慧。 Belajar Dharma adalah juga melatih batin kita selalu bersifat rasional dan analitis. Artinya apa? Semua hal yang kita temui, yang kita pegang, yang kita pakai, itu sebetulnya adalah membantu kita untuk menyadari tidak ada sesuatu benda pun yang bisa berdiri sendiri. Semua barang itu adalah terdiri dari unsur-unsur yang tersintesa, yang membentuk menjadi barang yang kita sebut sebagai benda. Tanpa faktor-faktor itu, maka benda ini menjadi tidak ada. Demikian kita memahami diri kita dan juga tentang kehidupan ini. 就像各位在看电视一样，你如果忘了分析，你会觉得电视的影片啊什么很好看，但是如果你稍微分析一下，那个电视的那个声音啊、那个颜色都是所谓电的东西所组合的，它是假的。所以我知道它是假的，然后我要从这里面去学东西，你才不会在情绪感情上被它影响。 Begitu juga, kita melihat TV itu bisa ada dua macam cara. Satu adalah dengan batin yang biasa. Kita nonton TV, kita melekat kepada ceritanya. Ceritanya sedih, kekerasan, dan seterusnya. Itu akan membantu kita emosinya jadi terikat di situ. Emosi kita timbul karena nonton TV. Kita menjadi objek daripada TV. Karena kita terikat kepada cerita yang ada di TV, membuat kita kondisi batin kita juga dibawa olehnya. Tetapi, kalau kita mau belajar Dharma, melalui film-film, tayangan, dan fenomena yang ada di TV, itu kita bisa membantu kita untuk menganalisa. TV ini bisa timbul film karena ada bayang. Bayang-bayang itu timbul dari mana? Itu adalah pancaran elektron dan seterusnya. Kenapa ada suara? Suara karena adanya alat yang namanya speaker. Kenapa speaker bisa bunyi? Karena adanya listrik. Dengan demikian kita melatih batin kita, melihat segala sesuatu, memahami bahwa hubungan antar bagian-bagian tersebut itu membentuk adanya suatu eksistensi. Maka sebaliknya, tanpa hal-hal ini maka barang itu tidak ada. Jadi batin kita melihat sesuatu bisa membantu kita menyelami apa yang terjadi di belakangnya, memahami esensinya. 所以我们每天念心经都会念行深般若波罗蜜多时，就是你要用这种解脱的智慧去看清楚很多事情。 那你念《金刚经》的时候，你都会记这句话：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。那你要告诉自己，我要用这样子一看，一切都是如梦如幻的去看，然后你要保持这个正念。 Begitu juga, kita sering mengulang-ulang membaca Sutra Hati dan Sutra Intan. Di dalam Sutra Hati ada kutipan begini bahwa melalui kebijaksanaan yang didapat melalui Prajnaparamita, maka kita akan melihat segala sesuatu sebetulnya tidak ada. Oleh sebab itu kita bisa hidup dengan leluasa karena tidak melekat kepada apapun, karena apapun itu pun tidak ada sebetulnya. Lalu kemudian juga di dalam kitab Sutra Intan bahwa segala sesuatu dharma yang berkondisi itu sebetulnya tidak ada intinya.
Jadi yang berkondisi itu sebetulnya tidak ada. Oleh sebab itu kita tidak usah pusingkan kepada hal-hal yang berkondisi. Manusia sering jatuh, sering melekat karena kondisi yang kita lihat itu saling mengikat satu dan lainnya. 用世间话来讲，就是说一切都是假的，一切都是假的。你要一直告诉自己这句话。 Atau dengan cara yang sederhana, Lokia Dharma, Dharma Duniawi mengajarkan kita, segala sesuatu yang terlihat, yang sifatnya bisa terlihat optikal buat kita, itu adalah semu. Karena semu, maka kita jangan anggap dia benar-benar membuat kita jadi melekat dan menderita karenanya. 所以佛陀要我们追求真正的快乐，这种真正的快乐叫没有痛苦的快乐。但是各位马上就要反省自己，到我现在所拥有的所谓这个快乐，是真的吗？会让我痛苦吗？你要不断的去分析，这个叫行深般若波罗蜜多时。 Buddha Dharma mengajarkan kita, kebahagiaan itu adalah kalau bisa kita melepaskan diri dari penderitaan. Oleh sebab itu, di dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari, yang kita anggap bahagia buat kita, apakah benar-benar itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Kebahagiaan yang bukan karena kemelekatan, kebahagiaan yang tidak akan berubah. Oleh sebab itu, kalau kita bisa praktekkan ini, itu bagaikan juga kita baca di dalam kitab Sinsing atau Sutra Hati, Singsen Poye Poromita. Bagaimana dengan kebijaksanaan di tingkat Prajnaparamita itu kita bisa memahami segala sesuatu. Tidak adanya kemelekatan, maka itu sama dengan bahagia. 所以简单的来讲，就是你要让自己不起心动念，然后呢，你为了会起心动念，所以你透过念佛、透过持咒或是空性的思想，要让自己很平静。那对别人呢，不管别人怎么害你或是不好的动作，你都要对他起慈悲心。你不能有一个不好的念头产生出来说：“哎呀，他为什么要挡住我？他为什么要对我这样？”那你就失去了正念。 Oleh sebab itu, kita belajar Dharma terhadap diri sendiri, bisakah kita menyadari dan mengurangi kemelekatan kita? Kalau kita tidak melekat, maka Anda bisa hidup dengan kondisi batin yang UPK, akan selalu seimbang. Baik tidak baik buat kita itu sama saja. Kita akan menjalani terus sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Kemudian terhadap faktor di luar diri kita. Kenapa makhluk ini, kenapa orang itu sikapnya seperti ini kepada kita? Karena kita sudah bisa melatih diri kita, batin yang UPK, akan melihat diri dan juga melihat orang lain. Itu tanpa terlalu banyak kemelekatan analisa lagi. Kita melihat suatu adalah kondisi yang sudah terjadi, yang sudah ada. Janganlah kita menganalisa lagi, kenapa orang ini mesti begini kepada saya? Itu akan membuat kita melekat lebih jauh, sehingga timbul-timbul nanti bisa timbul negatif thinking kepada mereka. Kita harus latih dengan cara yang sebaliknya. Yang baik kita akan syukuri, yang tidak baik kita harus survei, kita harus bisa welas asih kepada mereka. 所以波罗说，这个世界是我们的心造成的，所以一定要好好的控制自己的心，在一个清净的，那你就很快乐。进一步还要维持自己的心在善良的、慈悲的，那你的生命就非常有力量。要抓住这个重点。 Semua kitab sutra, inti dari ajaran Dharma adalah membuat kita menyadari dunia ini ada, kehidupan ini ada. Itu adalah cerminan kekuatan dari hati kita menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan ini. Oleh sebab itu, esensinya adalah hati kita sendiri. Kita bisa melatih hati kita untuk bisa merubah dunia ini lebih baik. Maka kita mesti melatih, kita punya Maitri Karuna. Dengan welas asih kita akan membantu. Semua yang terlihat di luar diri kita, apabila dia ada penderitaan di situ, kita harus menolong mereka, membantu mereka. Dengan demikian baru bisa merubah kehidupan ini melalui faktor-faktor daripada kesadaran batin kita sendiri. 在大乘佛教哦，你的儿子很不孝顺你，你很痛苦。然后如果你问老和尚，老和尚会说：哦，那你要跪下来忏悔，诵地藏经，然后呢，事情就会改变。这个也就是改变你的心，就是说不要怪你的儿子，你首先要忏悔你自己过去可能做不好，所以他才会这样。然后你心改变了，然后他就改变了。 Oleh sebab itu, di dalam Mahayana Buddhism, itu mungkin ada cara-cara seperti ini, cara-cara yang mudah. Kalau kita di dalam keluarga, anak ini menjadi beban buat kita. Nggak pernah jadi penurut, anak ini selalu membantah dan seterusnya.
kita sering dibuat batin kita terganggu, kita sering tidak puas kepada anak kita. Bagaimana kita melihatnya? Mungkin kalau kita konsultasi kepada biku, kepada suhu yang pengalaman bisa bilang mungkin dengan cara yang gampang, Anda banyak-banyak mengulang sutra Sitigarbha. Lalu kita mengulang Sitigarbha sutra, itu bukan berarti kita minta kepada Sang Bodhisattva Sitigarbha, bisakah merubah anak kita menjadi anak yang penurut buat kita, menjadi sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau kita memahami pelan-pelan bahwa yang kita baca isinya adalah untuk belajar semangat yang baik, untuk belajar pandangan yang baik, batin kita kalau bisa berubah, maka nanti anak kita akan dengan sendirinya ikut berubah. Begitulah kita merubah nasib mulai dari merubah batin kita sendiri. 所以，首先各位要做一个决定，就是说，要告诉自己说，我从今天开始，绝对不要让我的心很痛苦、很烦恼。当它不安定的时候，所以我就赶快念佛或是修行，让自己心先安定。你要先做一个决定。 Oleh sebab itu, orang yang mau mempraktekkan Dharma, mau mempraktekkan cara-cara Sang Buddha, pertama kita harus meyakinkan diri dulu bahwa saya mau belajar mempraktekkan Dharma dengan hati yang teguh. Bagaimana hati yang teguh? Yaitu di dalam segala kondisi, senang atau tidak senang, saya akan tetap melatih batin kita supaya teguh belajar Dharma, tidak maju tapi tidak mundur lagi. Apabila batin kita terganggu, kita tidak punya, pada waktu keyakinan kita terganggu sedikit goyah, maka kita bisa pakai macam-macam cara. Bisa bernamaskara kepada Buddha, kita bisa mengulang-ulang sutra dan mantra untuk bisa membantu mengembalikan keyakinan batin kita. Begitulah harusnya belajar Dharma memiliki dasar seperti ini. 我记得我刚出家的时候，我的师父就给我讲一句话，他说：“海涛，师父跟你讲，我们讲堂有很多小姐跑来跑去，如果你看到那个长得很漂亮，你多看她2眼，晚上你要自己忏悔。”师父只跟你这样讲，然后你自己的事。 Oleh sebab itu, waktu Suhu pertama-tama menjadi biku, maka dulu suhunya Suhu itu ada kasih satu penjelasan yang sederhana yang gampang. Bagaimana melatih diri kita sebagai satu biku yang baru masuk di dalam dunia yang baru sebagai seorang biku. Kalau kita melihat ada cewek cantik melalui di depan kita, maka kita kalau memang mata kita tanpa sadari, kita melihat sekali, melihat lagi 2 kali kepada sesuatu kecantikan yang membuat daya tarik kepada batin kita. Maka kita harus sadari apa yang terjadi, malamnya kita harus melatih Chanhui. Bagaimana kita bertobat, bahwa hal-hal kecantikan yang sifatnya sementara itu bisa membuat batin kita melekat. Harus disadari, harus dilakukan pertobatan. 我发觉我忏悔的次数不多，我师父忏悔的比我还多。因为他不是看小姐，因为只要我们里面谁做错了，就都是我师父自己的忏悔，我们就培养那个习惯。 Tapi akhirnya apa yang saya alami, yang saya perhatikan bahwa jumlah saya melakukan pertobatan karena hal-hal tersebut yang mengganggu batin kita menjadi melekat. Pertobatan itu tidak terlalu banyak yang saya lakukan, tapi suhu saya lebih banyak melakukannya. Kenapa? Apabila murid-muridnya yang baru menjadi biku, batinnya kurang bisa menyadari, kurang bisa bertobat, maka gurunya akan mewakilinya, sehingga gurunya bertobat atas murid-muridnya yang belajar masih belum sempurna. Itu yang saya lihat, sehingga saya benar-benar bertobat, guru saya luar biasa, bertanggung jawab untuk kita semua. 所以有时候我师父还给我讲说，你看他们可不可怜？因为有些有钱的人到我们讲堂来，有些很漂亮。然后我师父说，不但我自己如果起心动念我要忏悔，而且我还要升起哦，他们好可怜啊，他们将来会更苦，然后你要对他们升起慈悲心。 Dan bahkan suhunya suhu sering juga sharing kasih tahu bahwa coba lihat di antara umat-umat yang ada di wihara itu adalah fenomena kenyataan yang ada di lingkungan kita. Ada orang yang karena mereka cantik luar biasa, ada orang yang kaya luar biasa, tapi mereka masih tidak menyadari, mereka bersandar kepada fasilitas duniawinya itu. Satu hari kan akan membawa penderitaan. Oleh sebab itu, sebagai suhu orang yang melatih di dalam jalan Dharma ini, selain kita harus bertobat atas latihan Dharma kita yang masih belum sempurna, karena kemelekatan duniawi kita, kita juga harus bertobat atas hal-hal yang ada di sekeliling kita. Semoga mereka yang masih sekarang mengandalkan fasilitas duniawinya, yang masih melekat kepada semua faktor-faktor keduniawian,
Satu hari mereka kan akan mengalami penderitaan. Kita juga harus melimpahkan jasa kepada mereka melalui pertobatan kita. Semoga mereka semua bisa bebas dari penderitaan. 如果各位的修行是希望能够成佛，能够帮助很多人离开痛苦，那首先呢，你就一定要很认真的净化自己，就像一颗干净的水晶球，它那里面很干净，它外表才会很亮，它才能够去照亮别人，帮助别人。 Orang yang belajar Dharma dan cita-citanya mau mencapai kebudaan, maka dia pertama-tama harus melatih diri, selalu menyadari kondisi batinnya. Bisakah saya belajar melatih batin saya? Itu bisa bening, bisa transparan, bagaikan satu kristal yang sangat bening. Kristal yang sangat bening baru bisa memancarkan sinar, sampai ke sekelilingnya pun ikut terang. Begitulah kita mempraktekkan Dharma, dari dalam batin kita sendiri terpancar keluar. 特别各位，因为各位有家庭，或是在那边一起做同事，我想我们也没办法骗别人。你住在那边很久了，1-2个月了，大家都知道你的缺点。如果你没有改变，别人只会觉得很痛苦；如果你真的有改变了，别人就会很快乐。 Bagaikan juga orang yang hidup satu rumah, satu keluarga, kita kan hidup bukan berdiri sendiri, tapi kita hidup di dalam komunitas, di dalam lingkungan kita. Kita harus menyadari bahwa setelah tinggal bersama-sama sekian bulan, kita semua saling tahu. Setiap orang ada kelemahan, ada kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Apabila saya tidak merubah kekurangan saya, sifat-sifat buruk saya, maka saya akan menciptakan bukan saya sendiri yang menderita, tapi juga orang-orang yang di sekeliling saya akan menjadi susah karena saya. Kalau saya bisa merubah, saya akan bisa mengurangi penderitaan mereka. Begitulah kita belajar Dharma, mulai mempraktekkan dari diri kita sendiri dulu. 所以佛教很喜欢用莲花来代表我们的心，一点都不执着不脏，充满了香。所以我们要让我们的心变成这样，然后你的眼睛、你的嘴巴、你的外表就会变成那个样。 Oleh sebab itu, di dalam kehidupan Buddhisme, sering itu kita lihat lambang Padma, bunga lotus, bunga teratai. Kenapa begitu? Karena itu adalah simbol yang paling relevan bahwa orang melatih diri, itu batinnya harus bisa bebas daripada kemelekatan, kekotoran yang ada di lingkungannya. Bunga lotus itu bisa mekar, itu bukan di tempat yang bersih, tapi di sekelilingnya lumpur. Begitulah kondisi hidup kita penuh dengan faktor-faktor kekotoran duniawi. Tapi batin kita bisa latih, selalu terpancar sinar Dharma. Dengan begitu, kita akan tetap bisa bersih, juga bisa menerangi yang ada di sekeliling kita. 所以各位一定要体悟无常，我认为时间很快很快就会过去了。如果你要修行，你要把握分分秒秒，不要让昨天的缺点，然后明天又是那个缺点。本来脾气不好，1年以后又看你脾气不好，你都没有修行，那就很可怜。 Melatih diri, bisakah kita bebas dari kemelekatan? Itu pertama-tama kita harus sadari kenyataan adanya anicca. Segala sesuatu berubah, berubahnya cepat dan tidak pernah kembali lagi. Oleh sebab itu, hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari menit ke menit itu selalu berubah. Kalau kita bisa menyadari latihan kita ada yang kurang, sifat-sifat kita ada yang masih buruk. Setelah kita menyadari, bisakah kita merubah bahwa apa yang buruk tahun ini, yang kurang tahun ini, bisakah kita perbaiki untuk tahun yang akan datang? Kalau tahun ini kita punya kemelekatan, kekurangan, dan juga sifat buruk kita masih sama, ketemu lagi di tahun yang akan datang, maka kita telah kehilangan 1 tahun, kita tidak menyadari bahwa anicca itu selalu berubah. 1 tahun sudah lewat, kitanya yang tidak berubah. Maka untuk menyadari anicca, berarti juga kita harus merubah keburukan, kekurangan kita hari ini menjadi sesuatu yang sudah lebih baik tahun berikutnya. 所以，事实上，我们学佛就是像照镜子一样，佛陀或观音菩萨就是我们的镜子。那我们必须从头到脚，从心，一切都要跟他一样，就朝这个方向去学。 Melatih Dharma harus selalu membuat batin kita bisa bercermin dari atas sampai bawah. Begitulah para bodhisattva melatih dirinya sehingga segala sesuatunya bisa berubah terus dengan kesadaran kita, dengan perhatian penuh kita. Apa yang kurang kita perbaiki sampai semuanya bening seperti cermin. Barulah kita mendapat hasil.
像我经常在台上讲佛法，然后各位都在看佛像师父，我经常问信徒说：“哎，我跟他有没有一样？会不会差太多了？如果他那个样子跟我都不一样，那我不是很糟糕？” Bagaikan juga suhu, sering harus ceramah dharma di mana-mana. Suhu ceramah, banyak umat, banyak orang yang memperhatikan suhu. Oleh sebab itu, suhu juga nggak boleh lalai. Suhu sendiri juga harus bercermin. Bagaikan umat melihat satu suhunya. Itu harus melihat dirinya sendiri bahwa apakah saya telah mirip-mirip dengan Buddha. Kalau makin lama saya ceramah, makin jauh bentuknya dari Sang Buddha, maka saya harus bertobat, saya harus memperbaiki.